Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Jagar bagar damang pangestu deremah beres. Al-Fatihah ila Rasulina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa limaiti wa ashabi Rasulillah ajmain. Thumma ila arwah jami' awliya'illah min masyarikil ardi ila magharibiha, thumma ila arwah jami'i sada al-ba'lawi haitsu makanu aina makanu, thumma ila ruh al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talimazatihi, thumma ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat al-mutaqaddimin fi hadzal masjidil mubarak minhum al-Habib Idrus bin Hashim al-Attas wa zawjatihi, wa anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah, wa anna Allah yaftah alaina futul arifin. Allahumma ij'alna minal alimin amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithal ma wa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah salah satunya dikumpulkan kita kembali di masjid atau majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat, pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sampai di adab dukhulul masjid, halamannya 21. Yang megang kitab putih, megang kitab kuning nggak ada, sebab kitab kuning sama kertas doang. Kitab kuning kertasnya kitab putih kertasnya putih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannifu al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ila an qala adab dukhulul masjid fa idza aratta ad-dukhula ila al-masjidi faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijaratak, wa idza ra'aita fihi man yashaddu dalatan faqul la raddallahu 'alaik dalataka, kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atay tahiyyata fa illam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha kafat kal bagiyatu salihat thalatha wa qila arba'an wa qila thalathan lil muhdith wa wahidatan lil mutawaddi. Fa in lam takun sallaita fi baitika rak'atil fajri
فيجزئك أداهما عن التحية فإذا فرغت من الركعتين فانوي الاعتكاف وادع بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر فقل اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته علي وردني بما قسمته لي اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وأسألك رحمة أنال بها شرف كراماتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فاسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ذا الحبل شديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد سبحان من اتعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي تسبيحه إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل نورا في قلبي ونورا في صدري ونورا في سمعي ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا واعطيني نورا عظم نور واجعلي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd. Al-Faqir baca semua sebab ini doa nubuah, doa langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Kalau dipotong nggak etis ya, nggak adab. Jadi baca sedikit ya, baca semua deh. Lagian semoga berdoa boleh-boleh kapan aja. Malam hari ini insya Allah kita dapat rahmat Allah. Adab dukhulul masjid. Fa idza faraqta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Setelah kita diajarkan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu ya, ketika berjalan menuju masjid yang terakhir adalah ya, Faida sa'aita ilal masjid. Sebelum bab yang tadi kita baca ada tuh beberapa baris kalau nggak salah. Faida sa'aita ilal masjid famshi ala hainatin wa tuaddatin wa sakinatin. Ya, setelah kita diajarkan jalan ke masjid jangan buru-buru,
yang tenang, fisik tenang, hati tenang. Itu artinya ya, fisik tenang, jangan tergesa-gesa, hati pun tenang. Ya, jadi ke masjid kalau kita datang, gambarannya ini datang dari luar, bukan udah di masjid. Datang dari rumah, datang dari luar menuju masjid, menuju sholat berjamaah atau majelis, terutama di sini adalah sholat berjamaah. Jangan buru-buru, jangan lari-lari gitu tergesa-gesa. Ya, jangan apa ya? Bahasa gitu, jangan buru-buru. Kenapa? Khawatir ngos-ngosan. Kalau udah sampai soft barisan ngos-ngosan, berarti ngilangin khusyuk, ngilangin hudur, ngilangin semua tuh. Kenapa? Secara fisik kita ngos-ngosan, batin pun ngos-ngosan, hati pun ngos-ngosan pasti. Ya, kemudian baca doa di jalan, sambil membaca doa ketika kita berjalan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik, sudah selesai kemarin ya. Artinya apa di sini? Kok diajarin berdoa? Jalan kita menuju masjid, jalan menuju kebaikan. Jangan kosong-kosongan gitu, sayang. Ya, numpang mujur, tafaulan. Semoga rahmat Allah datang pas kita lagi ngelangkah. Makanya diajarin nama Rasulullah, diajarin oleh para ulama, terutama Imam Ghazali, doa. Ini doa yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik. Kenapa tuh 3 kalimat itu? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya, dengan orang-orang yang sudah memohon kepadamu. Artinya apa? Allah ini telah menyatakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Berarti ya, setelah Allah menyatakan mintalah wahai hamba-hambaku kepadaku, niscaya aku akan berikan, di situ berarti ada perjanjian dari Allah, bukan kewajiban dari Allah. Allah nggak ada kewajiban, tapi Allah ada janji kepada kita hambanya, ud'uni astajib lakum. Nah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik. Ya Allah, sa'ilina alaik. Ya Allah, dengan kebesaran orang-orang yang telah mohon minta doa kepadamu, aku minta ya Allah. Kau jamin mereka dengan ijabah, kau nyatakan mereka dengan ijabah, kau sudah janji kepada mereka bagi orang-orang yang doa kepadamu untuk ijabah. Aku juga minta tuh dengan kemuliaannya mereka. Ya, dengan kemuliaannya mereka. Warraghibina ilaik wa bihaqqi raghibina ilaik, dan haknya orang-orang yang condong kebaikan kepadamu ya Allah. Orang-orang yang condong kepadamu, aku minta dengan haknya mereka. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dengan haknya langkahku menuju masjid, menuju rumahmu ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya. Terus kemudian kemarin sudah, kalau nggak salah sudah, fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'atan. Artinya apa? Di sini kita bersaksi sama Allah bahwa kita keluar menuju masjid nih bukan buat sombong, bukan buat ria, bukan buat belagu, bukan buat ngagul, bukan ingin berbuat buruk apalagi maksiat. Bal kharajtu itiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. Ya, dan bahkan aku keluar menuju masjid ya Allah, ittiqa'a sakhatik, ya, aku berlindung daripada murkamu ya Allah, wabtigha'a mardatik, dan aku mengharap keridhaanmu, fas'aluka antun gidani minan nar, aku mohon kepadamu selamatkan aku dari api neraka. Ini diajarin seperti ini biar kita nggak ngelupain. Jangan kita ngandelin amal kita ya, kalau aja. Walaupun mau jalan ke masjid, hal yang sederhana, hal yang kecil, diajarin doa. Jangan diem aja. Kenapa? Yang pertama, biar kita mancing hudur, mancing khusyuk, ingin kita sholat berjamaah.
Jadi kita benar-benar pengen jalan karena Allah, bukan ngelihat kanan kiri, ngelihat toko, ngelihat ruko baru, iya nggak? Toko roti, toko apa? Nah, itu yang masih baik. Kalau ngelihat yang naudzubillah maksiat, ngeliatin aurat, jangan, jalan doa. Nih. Kemudian kita minta juga perlindungan dari Allah, jangan sampai kita masuk neraka Allah. Wa antaghfir li dunubi, diampunkan dosa-dosa kita. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa sih? Kan orang jalan ke masjid udah baik. Betul. Kebayaan tuh mudah. Kebayaan tuh jelas. Kebayaan gamblang. Pahala mudah, pahala jelas. Tetapi khawatir ketetapannya Allah, kita ini hamba. Kalau kita lupa sama Allah, saat-saat ada lupa sama Allah, Allah murka, udah kelar. Maka kita kenapa dikit-dikit doa, apalagi kita bidayatul hidayah, dikit-dikit doa. Kenapa? Jangan kita ada saat kita lupa kehambaan kita sama Allah. Kita ini hamba, mau ngandelin apa lo? Jalan ke masjid mau ngandelin hebat. Datang majlis malam Kamis, semua yang ngasih Allah. Yang bisa ngegas kita, Pak, yang pakai motor, yang bisa ngegasin tangan kita, motor kita itu Allah. Yang bisa ngelangkahin kaki kita Allah ke masjid ini. Yang bisa nyetirin tangan kita mobil Allah. Coba dikasih cantengan aja, jempol cantengan gitu, nyut naik motor nggak mungkin. Kemari udah libur, taruh status libur dulu ke pol tangan. Pakai status lagi kan baru. Karena biarin aja ya. Status libur dulu ke Asaadah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ngandelin ya terus deh, terpanjang lagi. Ada budukhulul masjid, masuk ke dalam tadi yang kita dengar masing sama-sama adab. Sekarang adab memasuki masjid, etika tata cara memasuki masjid. Di sini Al-Imam Ghazali ngegambarin waktunya waktu subuh. Makanya nanti tadi ada doa fajar. Fa idza aradta ad-dukhula ilal masjidi, jikalau kau ingin masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, mendahulukanlah kaki kanan, jangan kaki kiri, karena ini rumah Allah, masjid rumah Allah, tempat ibadah. Ya. Wa qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kemudian bacalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid kaki kanan langsung sholawat tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kok nggak pakai Sayyidina, Beb? Boleh pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina nggak apa-apa. Ya, bebas. Yang pakai Sayyidina jangan nyalahin nggak pakai Sayyidina. Yang pakai Sayyidina jangan wahabiin yang nggak pakai Sayyidina juga, biarin aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Sholawat tuh. Kenapa sih sholawat? Dikit-dikit sholawat masuk masjid sholawat. Kita nggak tahu ibadah tanpa Rasulullah SAW. Nggak tahu kita mau masuk ibadah nih. Makanya kalau kita mau hitung-hitungan amin Nabi Muhammad, waduh, kita nggak tahu segala macam bentuk ibadah sekecil apapun, semudah apapun, apalagi yang sulit, kecuali sebabnya Rasulullah, apalagi masuk masjid. Maka diajarin tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Sholawat, baru doa. Yang pertama itu, yang kedua karena doa yang tidak diawali dengan sholawat akan terputus. Allahumma gfirli dunubi, doa tuh masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah kepadaku
pintu-pintu rahmatmu. Itu doa masuk, keluar masjid sama. Baca sholawat juga doanya hampir sama, cuman kalimat terakhir diganti abwaba fadlik. Jadi kalau masuk Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk. Keluar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Ya, beda kalimat terakhir aja. Kalau keluar abwaba fadlik, kalau masuk abwaba apa bedanya, Beb? Kalau ada bedanya, kalau ada yang bertanya apa bedanya itu, ya ulama mengajarkan kepada kita, terutama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan ya wa idza kharajta faqaddim rijlakal yusra, ya. Wa hikmahnya apa nih? Dzikrir rahmah fid dukhul wal fadl fil khuruj. Giliran masuk bacanya rahmatik, giliran keluar dari masjid, masuk masjid bacanya abwaba rahmatik, kalau keluar abwaba fadl. Hikmahnya apa? Annal masajida mahalun rahmatullah ta'ala li ibadih. Karena masjid itu tempat rahmatnya Allah, tempat kasih sayangnya Allah, tempat perhatiannya Allah kepada hamba-hambanya. Rahmah tunasibulil ibadah. Rahmat cocoknya sama ibadah. Masjid tempat ibadah. Masjid tempat ibadah. Nah, rahmat tunasib, cocoknya itu anugerahnya Allah, seringnya cocoknya itu kalau untuk lagi ibadah atau sebab ibadah. Wa ammal khuruj, adapun keluar, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, minha fahuwa ila mahalil asbab. Keluar dari masjid kita mau ke tempat, ya, tempat berusaha, tempat bukan ibadah tapi tempat aktivitas, tahsulu bihal arzak, yang dimana kita kalau keluar masjid berarti ke tempat sesuatu ingin kita mendapatkan rezeki, bukan ibadah, bukan pahala, gitu loh. Maksudnya mayoritas di luar masjid ini aktivitas-aktivitas untuk rezeki, untuk kaya, betul, untuk hal-hal perihal duniawi gitu. Fahadha madhahirul fadl. Nah, di luar masjid itu, ya, dia itu di luar masjid itu berarti hal-hal duniawi itu madhar keutamaan Allah, bukan rahmatnya Allah, dari keutamaan Allah. Maka kita mintanya dibukain pintu keutamaan Allah, allati tafdulu biha ala ibadihi, yang mana keutamaan-keutamaannya Allah akan diberikan kepada pilihan-pilihannya Allah. Kalau masjid tempat ibadah, cocoknya ibadah rahmat, anugerahnya apa? Yang berhubungan dengan yang ibadah adalah rahmat. Kalau keluar usaha, kalau keluar dari masjid, ya ada usaha, ada rumah tangga, ada kerja, ya, asbab-asbab buat kehidupan kita. Nah, itu dapatnya dari mana? Anugerahnya apa itu? Dari Allah, namanya anugerah fadl, anugerah keutamaan, bukan anugerah rahmat. Kalau anugerah rahmat cocoknya dengan ibadah, sebab ibadah, karena ibadah Allah turunin rahmat. Tapi sebab kerja baik, muamalah kita bagus, nggak sombong, dan nanti tuh ada anugerah-anugerah dari Allah, itu namanya fadl. Kaya, ya, senang, bahagia, itu dari keutamaannya Allah. Paham sampai sini? Maka dibedain. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jazakallahu khair. Terus, wa mahma ra'aital fil masjid, ya, bagaimanapun engkau melihat di masjid, nih Imam Ghazali
ya mengajarkan kepada kita. Udah 18.44 aja. Ya Allah, jam cepet banget ya. Kayak 18.15 tadi deh. Ane duduk kan 18. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'u. Bagaimanapun engkau melihat di dalam masjid ada orang yang menjual atau yang membeli. Wah. Fakul. Ngomongin ke tuh orang, kata Imam Ghazali. Kalau ngelihat ada orang jual, ada orang jualan, ada orang beli. Nah, jadi ada transaksi jual beli di dalam di dalam masjid, di dalam kawasan masjid, di dalam wakaf masjid. Ada orang jual beli. Kata Imam Ghazali, omongin ke tuh orang, fagul la arbahallahu tijaratak. Allah nggak bakal nguntungin ente punya dagangan. Allah. Ini kalau bahasa kita bahasa sumpah namanya. Paham nggak ente? Kalau ngelihat ada orang jualan di masjid, kata Imam Ghazali, masih jualan nih, belum nipu nih, gimana nipu? Gimana nimpe? Gimana nyolong? Ada orang lihat jualan di masjid, la arbahallahu tijaratak. Allah nggak kasih untung ente punya transaksi, ente punya perdagangan. Wa idza ra'aita fihi man yanshaddu dhalatan. Jika engkau melihat di dalam masjid orang yang mencari barang hilang, Allah, sampai segitunya tuh. Faqul la raddallahu alaik dhalataka. Omongin tuh ke orang, Allah nggak bakal balikin barang yang hilang ente. Artinya apa di sini? Masjid ini punya kehormatan. Masjid ini haram. Haram di sini maksudnya bukan haram, bukan. Ada hurmah. Masjid ini punya kehormatan. Bedain aktivitas kita, bedain kelakuan kita, bedain amal kita. Kalau kita lagi di kawasan masjid sama di luar masjid, bedain. Tuh. Wa kadzalika amara Rasulullah SAW. Begitulah kata Imam Ghazali yang Rasulullah SAW perintahkan bagi orang yang melihat ada transaksi jual beli di masjid, bilang Allah nggak bakal kasih untung ente punya tijarah. Kalau ada orang nyari barang hilang, bilang Allah nggak balikin barang hilang ente. Kenapa maksudnya? Masjid ini punya kehormatan. Bedain, lain harus beda, wajib. Kita ini harus ngelihat masjid, hatta walaupun dari segi lihat gitu. Lihat, bedain mata kita ngelihat masjid sama kita ngelihat bangunan yang lain, bedain. Apalagi amaliyah kita, kelakuan kita, gerak-gerik kita, omongan kita, bedain. Begitu masuk masjid, beda sama di luar masjid, beda. Ini punya kehormatan ini, gitu maksudnya. Dan juga Imam Ghazali ngomong gini, kalau engkau melihat ada orang yang jual beli atau orang yang nyari barang hilang, kalau engkau pun jangan berbuat begitu. Jangan ngelihat orang doang lo maunya begitu, tapi giliran lo ngelakuin. Paham nggak maksudnya? Jangan ngeliat orang dikit salah, wah nguce, nyeletuk. Giliran dia, wah nggak apa-apa, Allah rahmah, Allah ghafurur rahim. Paling lo peang. Giliran lihat orang lo salin orang, giliran lo aja kok Allah ghafurur rahim. Allah tahu, ya Allah tahu. Jangan, maksudnya apa? Jangan kita mau ngejudgement orang aja. Di sini diajarin ngelihat orang yang lagi jual beli di masjid, ngomongin, engkau tinggal Allah nggak kasih keuntungan buatmu, engkau pun jangan jual beli, jangan lo dagang di dalam masjid. Ada yang nyari barang hilang juga begitu, jangan engkau juga ngelakuin. Paham sampai sini? Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tersebut Nabi Muhammad yang telah perintahin. Tuh, bukan saya yang ngomong nih. Nanti dipotong videonya, kelar lagi gue viral lagi. Ini yang ngomong adalah yang Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kadzalika amara Rasulullah. Demikian tersebut Nabi Muhammad Rasulullah yang perintahin. Artinya perintahin kalau ngelihat orang ada yang jual beli, kalau ada orang nyari barang hilang di masjid, ya omongin kayak begitu. Allah, kenapa sih? Masjid punya hurmah, masjid punya kehormatan. Beda, harus beda, wajib kita bedain. Nggak bisa, nggak bisa, wajib.
Makanya ya sepak terjang dakwahnya Rasulullah SAW memang dimulai dari tumbuhnya dari masjid, doa mustajab apa segala macam, dan tempat yang harus kita sakralin itu masjid dimanapun tempat. Ini kurangnya muslimin nih sekarang, kita ini bukan ya adab-adab kayak begini nih kita, alah gak apa-apa, gue DKM udah 20 tahun, wah DKM 20 tahun terus lu mau songong sama masjid, ya jangan, lu DKM 20 tahun masang warung, bikin warung buat anak cucunya di kawasan masjid, naudzubillah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Jual es kelapa, sorry deh, jangan dong. Di masjid, ini masjid babeane yang wakafin, engkong gue yang wakafin. Lah iya gue tahu, biar kata siapa lo kayak, nah begini, nggak boleh dagang, nggak apa. Ntar bilang Habib Alwi haromin lagi masjid, potong hewan korban nggak ini, jangan dagang aja nggak boleh, transaksi nggak boleh. Ada yang ngomong generasi, sumpahin, istilah kita ini bahasa kita sumpahin, doain, bilang nggak bakal laku tuh dagangan lo, nggak bakal sukses, nggak bakal seneng. Paham? Kenapa? Masjid punya masjid punya kohor. Makanya di Tarim kalau kita dengar di Tarim, di masjid terbangun di kota Tarim 365 masjid seperti bilangan hari dalam setahun. Sering kita dengar dahulu begitu, betul? Ya. Yeah. Tidaklah orang yang sholat 2 rakaat di masjid-masjid Tarim kecuali Allah mudahin, iya Allah ijabah. Kenapa? Usisa ala taqwa, dibangunnya benar-benar mereka, dijaga sehingga apa? Masjid itu benar-benar tempat berdoa, dan doa bagus, cakep, bersih, semuanya zahir wal batin, bukan cerita khurafat. Benar-benar mereka menjaga, jaga kehormatan masjid itu dahulu dijaga, mereka orang-orang di Tarim dijaga, nggak berani. Makanya mereka di sana ada tempat masuk jenazah aja nggak ada masuk jenazah di kota Tarim. Ente tanya sholat jenazah di masjid sejak bujak, ente cari nggak bakal ada, nggak ada. Kenapa? Di mazhab yang lain terutama Imam Malik mengatning cuman perbandingan, ini cuman cerita perbandingan, bukan hukum, bukan perbanding, sampai segininya gitu loh, sampai segitunya gitu loh. Kenapa? Dikatakan jenazah itu di dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abi Hanifah atau Imam Malik mengatakan jenazah itu kalau orang kalau udah meninggal mayit itu najis. Mayit itu Imam Syafi'i bilang enggak, tapi Imam Malik mengatakan mayit itu jenazah itu najis, makanya nggak boleh masuk masjid. Nah di Tarim mereka para Alawiyyin jaga tuh masjid-masjidnya, jangan sampai ada ulama yang ngomong sesuatu hal masuk ke masjid yang dilarang, walaupun masa ya nggak bisa. Makanya mereka namanya jabana. Kenapa ada jabana? Jabana tempat khusus bangunan biasa, nggak ada mihrab, cuman bukan masjid, dekat pemakaman kan, dekat ya, luas. Nah situ tuh satu kota Tarim kalau ada yang mau sholatin jenazah di situ, mau siapa lagi, mau ke tukang bakso, mau kang ojek lagi di situ, mau ulama lagi di situ, semuanya. Kenapa nggak di masjid? Jaga, karena masih ada pendapat ulama yang mengatakan jenazah begini. Dijaga tuh yang kayak begitu, segala macem dijaga, terutama Masjid Al-Ba'alawi. Masjid Ba'alawi, masjid yang paling sakral, anak kecil nggak boleh masuk. Dijaga. Kenapa? Karena ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menghormati masjid itu, hormatul masjid punya bab sendiri dalam fikih sebenarnya. Dijaga oleh ahli fikih, dijaga oleh ahli tasawuf, benar-benar. Nah di Tarim itu dijaga, terutama Masjid Al-Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu semuanya dijaga, sampai tanah bangunannya dijaga. Cuman semuanya itu dibangun dari tanah liat. Tanah liatnya dibelinya sama Sayyidina Ali Khalek Gasam. Pertama kali yang beli adalah, yang bangun adalah Sayyidina Ali Khalek Gasam. Itu Masjid Ba'alawi. Nanti renovasinya di zaman Umar Muhdar.
renovasi di zaman Umar Muhdar, zaman Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Ada yang bilang menyatakan lah renovasi yang kedua, renovasi Sidina Ali, Sidina Umar Muhdar, kemudian nanti nadirnya Abdullah Ba'alawi. Tapi pertama kali yang bikin membangun masjid Ba'alawi di Kota Tarim adalah Sidina Ali bin Alwi Khala' Gasam. Ya, dibangunnya gimana tuh? Nyari tukangnya yang benar-benar nggak pernah ninggalin sholat berjamaah 5 waktu, yang nggak pernah ngelakuin, istilahnya bukan nggak pernah, yang nggak ngelakuin dosa, yang benar waro zuhud tuh tukang-tukang yang dipilihin. Udah begitu tanahnya buat masjid Ba'alawi bukan dari Kota Tarim, diambil dari jauh, Bet Jubair. Bet Jubair itu keluar dari Kota Tarim kira-kira 5 kilo. Kenapa? Karena di situ ada seseorang, ini Bet Jubair, kalau bangsa kita sekarang ucapinnya Bet Jeber, Bajeber. Ada bangsa Bajeber, bangsa kita sekarang nih, kalau ngomong aslinya Bet Jubair bahasa. Kalau kita orang Indonesia ngomongnya Bajeber. Artinya sama dia juga. Ada bangsa Bajeber nih punya tanah yang benar-benar murni punya dia. Dan dia belinya tahu dari siapa orang yang milik. Yang orang milik itu beli itu dia tahu silsilah tanahnya, tahu. Bersih, suci. Maksudnya apa ya? Enggak ngambil dari riba, enggak ngambil dari culas, enggak ngambil tuh Sidina Ali Khalil Gosam nyari tanah. Udah yang bawa tanahnya pakai himar, pakai keledai. Keledainya ditauin nih. Yang punya siapa ya? Sebelumnya nih himar lahir dari himar keledai yang mana? Induknya. Induknya induk siapa? Belinya, jual belinya gimana dulu? Diteliti sama Sayyidina Ali Khalil Ghassam sampai silsilahnya ini keledai, himar. Bayangin ente. Diteliti bener-bener. Jual beli nih himar gimana? Ente dapetin nih himar, iya. Belinya gimana? Aneh beli, jual beli gini nih. Oke, induknya ngelai. Induknya dulu udah mati. Siapa yang punya induknya dulu? Si fulan. Di ke rumahnya tuh dulu. Sini Ali Khalil Ghassam. Tanya, dulu ente pernah punya induk himar begini, induk keledai? Iya. Ente waktu itu belinya bagaimana? Begini. Waktu ngelahirinnya sama pasangan yang betinanya gimana? Buat himar doang tuh. Buat ngangkut tanah tuh dari Bet Jubair sampai Masjid Ba'alawi. Radhiyallahu ta'ala anhum. Segitunya masih dibilang khurafat, segitunya dibilang palsu dari cucunya Rasulullah. Biarin, hati-hati ya. Sebenarnya kita nggak mau ngomongin kayak begini, hati-hati. Mereka ini bukan mengklaim habaib yang ada sekarang nih, bahwa mereka palsu, bukan. Mereka mengklaim induk Faqihul Muqaddam, Sidina Ali bin Alwi Khala' Ghassam, Sidina Ahmad bin Al-Muhajir. Itu mereka palsu-palsuin. Hati-hati. Bukan saya sebenarnya nggak perlu ngomong kayak begini, bukan. Ya, bukan kapasitasnya kami yang habaib ngomong begini sebenarnya. Cuman emang harus ngomong. Hati-hati. Karena minimal kalian ini duduk depan Al-Fagir ini sebulan sekali, betul? Kalau kita nggak ingetin, hati-hati, takut tanggung jawab. Kenapa hati-hati? Mereka mempalsu-palsukan induk-induk ini. Qutbil Irsyad, Qutbil Anfas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Alwi bin Alwi, Sayyidina Alwi Al-Ghuyur, Sayyidina Alwi Sahib Ad-Darak, Sayyidina Muhammad Maula Dawilah, Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, Sayyidina Abu Bakar As-Sakran dan saudara-saudaranya, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Sayyidina Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran dan semua saudara-saudaranya. Dan terus hati-hati, kalau murkanya Allah turun, al-bala ya'um. Allah kalau murka, mau ustadznya yang istiqomah lagi, mau kiainya yang istiqomah lagi, mau habibnya lagi kena. Bala kalau Allah udah turun, terus bala dipilah-pilah sama Allah, enggak sekalian, lo pada diem.
Hati-hati, takut ya, karena anak Al-Fakir nggak tahu nih yang depan kita semua, nggak tahu hatinya masing-masing. Karena sekarang ini penyakit menjangkit, karena semua gara-gara gadget. Hati-hati, siapa fakihil mugoddam, mereka mau palsuin. Sini Alwi bin Alwi Khalegasam, mereka mau palsuin. Ya Allah, kalau kita dipalsuin masa bodoh, nggak mau cium tangan kita masa bodoh nih. Dengerin, habaib nggak gile dicium tangan, nggak gile. Tuh Alawin nggak gila pengen dicium tangan, nggak deh. Nah itu yang di YouTube kita lihat begini, jangan satu ente. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak minta macam-macam. Rasulullah cuma minta hubbi ahli baiti li hubbi, hubbu ahli baiti li hubbi. Kalian cintai anak cucuku karena kalian cinta sama aku. Maksudnya apa? Kalian cintain anak cucuku karena saya. Jangan kalian lihat yang ustadz, yang ngajar di Asa'adah, yang ngajar di markas, yang ngajar, enggak. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad tahu, Rasulullah tahu ada anak cucunya yang begajulan, tahu. Ada cucunya yang enggak rapi, tahu. Enggak ngebersihin semua anak cucunya Rasulullah. Emang ngebersihin? Wah, anak cucu saya suci, anak cucu saya bersih. Nggak ada yang nimpe, nggak ada yang culas, nggak ada yang dawir. Nggak ada yang dawir. Maaf dah, terusin dah. Habib Alwi menyala. Wah, Habib Alwi menyala. Apa Rasulullah cuma minta? Hubbu ahla baiti li hubbi. Cintain anak cucu saya karena saya. Jangan kalian lihat dia dai, dia enak ngomongnya, dia gayanya alim. Terus kalau nggak alim, Rasulullah makanya minta hubbu ahla baiti li hubbi. Cintain anak cucu saya karena saya. Jangan karena alimnya dia, jangan karena pinternya dia, bukan karena apa-apanya dia, enggak. Karena saya, kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita ngelihat yang begitu, ya udah cinta, selesai. Tapi ada batasannya juga, cinta aja cinta. Jangan kurang ajar, jangan udah cinta aja biasa. Jangan terus kalau ada acara diundang yang nggak bisa ceramah, yang penting dia ahlil bait, dia habaib, enggak salah tuh. Biasanya kek botol, ada nggak habaib? Ada, manusia. Rasulullah nggak bersihin anak cucunya. Ada yang nyekek botol, ada yang nimba mulu tiap hari, ada. Tahu nimba ya? Ya aneh nggak? Terus cuman cintain anak cucunya kata Rasulullah karena Rasulullah, udah. Bukan karena dia alim, apa dia nggak alim, dia bodoh atau dia pinter, enggak. Karena Rasulullah. Begitu kita selamat. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini. Biar kita kejaga. Ini fitnah terus-terusan. Terus-terusan. Kenapa? Mereka dengki. Ada orang alim, makanya orang belajar ada yang selamat nggak selamat, begitu tuh. Makanya dikit-dikit kita diajarin doa aja sama Bidayatul Hidayah sama Imam Ghazali. Kenapa? Ada orang datang ke tempat kebaikan, datang ke tempat ibadah, datang ke tempat majelis ilmu, akhirnya Allah nggak kasih selamat dia. Allah nggak kasih selamat. Ilmu ada dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir yang ini kita baca, paham, apal, amalin, paham, baca, amal, apalin, udah. Tapi ada ilmu batin, jangan lupa. Ada soal tawadu, ikhlas, dan ilmu yang adanya dari batin. Nah ini harus kita pelajarin. Nah ini kita krisis, kita kekurangan. Ilmu batin nggak bisa dari buku, nggak bisa. Harus ada syekh al-murabbi, guru yang ngedidik, dididik benar-benar. Ini kita krisis semuanya. Walaupun Sadaba Alawi sekarang, semuanya krisis. Nggak ada yang ngedidik. Dahulu kita dididik enak,
Kita kalau punya guru yang pendidik, nah guru pendidik juga nggak gampang. Terus karena punya mobil mewah, dakwahnya hebat, bererot mobil mewahnya, terus begitu murabi, ya enggak. Murabi yang benar-benar dia punya kapasitas dalam mendidik orang, kapasitas mendidik orang yang tadi nggak ngerti ikhlas sama ikhlas, yang nggak ngerti tawadhu jadi tawadhu, itu syekhul murabbi namanya. Kita krisis. Yang penting bisa ngomong, bicara di mikrofon berani, orang undang, kemana-mana dijemputnya pakai mobil mewah, udah hebat. Nah itu. Giliran sama kamera ngomongnya keramat-keramat, mau ngapain? Kita ini kekurangan murabbi, orang yang benar-benar ngedidik. Ibaratnya dulu kalau kita bahasa kita ngegembleng, benar-benar gemblengan yang gimana kurangnya Syekh Ali bin Abdullah Baros dididik sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mata dohir nggak ngeliat, tiap hari cuma suruh ngegandengin matanya Habib Umar tuh secara dohir adalah matanya Syekh Ali Baros. Habib Umar nggak ngeliat secara dohir, kemana-mana dakwah yang gandeng Syekh Ali bin Abdullah Baros. Begitu sampai majlis, begitu sampai wilayah, begitu sampai tempat ngajarin orang, Syekh Ali Baros suruh belajar? Enggak, belakang. Berapa tahun tuh? Puluhan tahun sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Masuk ke kampung yang isinya kanibal, isinya perampok, isinya apa, begitu taklim suruh ke belakang, rapiin kopi, rapiin himarnya, bersihin himarnya, bersihin tempat sampahnya, begitu dan begitu. Itu gemblengan, itu didikan Syekh Ali bin Abdullah Baros. Puluhan tahun apa demo deh, saya diperbudak, saya pribumi diperbudak. Astagfirullahaladzim. Enggak, karena ikhlas, karena tahu Habib Umar bin Abdurrahman nanti gimana, yang akhirnya ditransfer semua ilmu. Sampai malam hari ini, mau ente di Eropa, mau ente di Asia Timur, mau ente di Timur Tengah, siapapun yang baca Ratibul Attas pasti nyebut Syekh Ali bin Abdullah Baros, pasti, nggak mungkin nggak, pasti. Sebab apa itu? Dapat tarbiyah, dapat didikan, nggak sombong Syekh Ali Baros. Apa sombong? Enggak. Ngagul gitu, gue muridnya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Enggak. Terus anak cucunya halah lo mau anak cucu Umar bin Abdurrahman enggak. Hasilnya apa tuh? Ente mau ke Eropa lagi baca Ratibul Attas. Ente nggak baca Syekh Ali bin Abdullah Baros, lam yuflih man farraga baini, man farraga, barang siapa yang misahin Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Syekh Ali Baros. Kalau nyebutin dalam penyebutan, dalam doa, dalam Ratibul Fatihah, yang misahin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan Syekh Ali Baros, lam yuflih, nggak bakal jadi sampai kapanpun. Tuh hasil daripada tarbiyah. Insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Kita selamat dunia akhirat, keluarga kita selamat, yang habaib, yang punya kekurangan, kita semua punya kekurangan. Yang ngomong lebih banyak bobroknya, lebih banyak bejatnya, lebih banyak begajulannya. Enggak, yang ngomong berarti lebih bersih, enggak. Yang ngomong lebih banyak kesalahan, lebih banyak mukhalafat, lebih banyak dosanya. Insya Allah kita dirubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Keadaan masyarakat, keadaan negara, keadaan orang-orang, yang insya Allah jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga kita selalu diberi keselamatan dalam akidah, percaya kepada aulia Allah, kepada wali-walinya Allah, sehingga Allah enggak turunkan murka kepada kita semua, dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim.